Ada yang masih dijelaskan, diluruskan oleh Pak Menteri supaya tidak kemudian simpang siur niat baik pemerintah untuk bisa mendorong percepatan UMKM ini agar pertumbuhan ekonomi sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah. Silakan Pak Menteri. Ya baik, Manu, saya boleh buka masker ya. Saya ingin menjelaskan dikit dulu terkait dengan apa sih tujuan daripada Perpres nomor 10 tahun 2001 tentang bidang usaha penanaman modal. Sebenarnya Perpres ini terdiri dari 15 pasal, 104 halaman, yang juga terdiri dari lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3. Secara substansi, Perpres ini mengandung 3 hal. Yang pertama itu adalah bidang usaha prioritas dalam mendorong investasi yang berorientasi pada transformasi ekonomi. Yang kedua itu adalah tentang UMKM dan kemitraan. Yang ketiga adalah yang awalnya 20 bidang usaha tertutup, sekarang tinggal 6. 14-nya itu terbuka dengan syarat tertentu. Mari kita kaji satu-satu. Yang pertama terkait dengan bidang usaha prioritas. Kita tahu bahwa sebuah negara yang akan maju untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonominya, sektor investasi adalah salah satu yang paling menentukan. Dalam rangka tersebut pemerintah membuat kerangka program prioritas terkait dengan sektor-sektor tersebut. Bagaimana penetrasinya, kemudian kita memberikan insentif yang baik, termasuk tax holiday, tax allowance, kemudian impor barang modal, dan pemerintah proaktif dalam rangka memberikan izin. Kenapa ini harus dilakukan? Inilah bagian daripada transformasi ekonomi. Bagaimana terjadi hilirisasi, bagaimana meningkatkan nilai tambah, dan sudah belum tentu mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Itu poin yang satu. Poin yang kedua tentang UMKM. Saya harus mengatakan bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 90 di situ mengatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memfasilitasi UMKM baik dari sisi pasar, kolaborasi maupun dari sisi pembiayaan. Dalam turunannya di Perpres nomor 10 ini, yang awalnya itu hanya 145 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM. Di Perpres nomor 10 itu menjadi 165. Dan ada pada 89 bidang usaha. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah pada UMKM. Pertanyaan yang tadi Mbak ini sampaikan, apa sih insentif untuk UMKM kalau itu cuma hanya sebagai narasi? Saya ingin mengatakan bahwa klasifikasi UMKM itu modalnya 10 miliar ke bawah minus bangunan dan mesin. Jadi itu modal kerjanya tok, minus bangunan dan mesin. Dalam rangka bagaimana kemudian mengoptimalkan peran UMKM, yang pertama ada kolaborasi. Sekarang di undang-undang tersebut dan salah satu KPI BKPM adalah setiap investasi yang masuk di daerah wajib hukumnya untuk berkolaborasi dengan pengusaha nasional di daerah dan UMKM. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah hadir untuk memberikan satu kemudahan perizinan berusaha. Karena 99% UMKM kita itu 51%-nya itu Mbak Eni belum mendapatkan legalitas usaha mereka. Makanya UMKM kita lebih banyak informal. Dikaitkan dengan kredit lending kita, tidak heran kemudian dari 6.000 triliun kredit lending itu UMKM hanya mendapat kurang lebih sekitar 18,2%. Tidak lebih dari 1.172 triliun. Kenapa? Karena memang mereka punya akses perbankan belum bisa karena belum di legal. Dengan undang-undang ini, maka dengan Perpres ini, maka UMKM yang belum legal itu kita legalkan lewat NIB. Dan itu tanpa biaya. Harapannya akses perbankan itu bisa masuk, itulah bagian insentif. Selama ini mereka nggak bisa mendapatkan KUR karena mereka tidak mempunyai legal. Satu. Yang kedua, kalau ditanya apa sih konsekuensinya kalau pengusaha-pengusaha besar ini nggak masuk, nggak menggandeng UMKM? Kebetulan ini setelah ini Perpres ini keluar, saya membuat peraturan Badan BKPM. Harus saya jujur mengatakan, kalau seandainya nggak ada investor yang mau kolaborasi, ya mohon maaf izinnya mungkin kita nggak bisa kasih. Harus ada political will yang tegas dari pemerintah. Undang-undang ini kan memberikan rasa keadilan. Dan dalam konteks itu, saya sebagai orang yang diberikan amanah untuk memimpin BKPM selalu konsisten. Dan itu terjadi sejak sama si Ketua Umum HIPMI. Investasi yang masuk
betul memberikan pertumbuhan ekonomi pada daerah, tapi juga harus pertumbuhan ekonomi yang merata. Apa maksudnya merata? Adalah harus melibatkan pengusaha nasional daerah dan UMKM. Sekarang katakanlah contoh, banyak investor yang masuk membutuhkan insentif fiskal, butuh master lease, butuh tax holiday. Kita bikin syarat dan kita bikin di peraturan badan. Oke, kita kasih, tapi mana item pekerjaan yang you harus libatkan pengusaha daerah? Mana item pekerjaan yang harus dikasih kepada UMKM? Bukan pengusaha nasional yang ada di Jakarta lagi. Kalau enggak, lu lagi yang kaya gitu. Kita membutuhkan pemerataan. Itu sebenarnya substansi daripada Perpres ini, salah satu diantaranya. Dan yakinlah bahwa kami di BKPM akan selalu konsisten karena perintah Bapak Presiden jelas kepada kami. Mas Bahlil tolong ngecek, tolong dipikirkan agar kita membutuhkan tambahan dunia usaha baru dan bagaimana meningkatkan naik kelas. Itu tidak bisa kita menunggu pengusaha besar insaf untuk memberikan itu. Harus ada penetrasi regulasi dan instrumennya adalah Perpres ini. Terkait dengan poin nomor 3, saya ingin mengatakan ini. Perpres nomor 3 ini kan sebenarnya adalah lampiran nomor 3. Poin nomor 3 dari para Perpres nomor 10 ini sebenarnya adalah yang awalnya ada 20 bidang usaha yang tertutup. Sekarang tinggal 6. 14-nya dibuka termasuk diantaranya minuman alkohol. Ini sebenarnya terbuka dengan syarat tertentu. Apa yang melatar belakangi? Kalau ditanya apakah ini sudah dilakukan konsultasi publik atau tidak, dalam proses pembuatan PP 46 dengan Perpres 5, itu Kemenko Perekonomian itu membentuk namanya tim aspirasi. Kemudian membuka website untuk menyampaikan masukan-masukan terkait dengan draft PP maupun draft Perpres. Ada sekitar 3 juta lebih yang mempergunakan fasilitas itu untuk kemudian mereka menyampaikan masukan-masukannya. Terkait dengan minuman alkohol, di poin A dan poin B itu, memang di poin A itu diberikan hanya NTT, Bali, Sulut, dan Papua. Kemudian di poin B-nya itu adalah boleh mengajukan rekomendasi gubernur kepada BKPM. BKPM nanti akan mengeluarkan izin. Apa sih filosofis dasar berpikirannya? Di situ kan memperhatikan kearifan lokal. Kami memaknai ada aspirasi dari beberapa provinsi seperti NTT dan sekelompok masyarakat, ada juga di Bali dan sekelompok masyarakat, sekalipun tidak semua. Bahwa di sana ada sebuah proses kearifan lokal yang sudah terjadi turun-temurun lewat tumbuh-tumbuhan, yaitu sopi, ya kemudian cap tikus, dan itu mempunyai nilai ekonomi yang bagus kalau dikelola secara baik. Dikaitkan dengan UMKM, kenapa? Karena mereka ini petani-petani sebenarnya. Nah, dalam pandangan kita kemudian kita kolaborasi, kalau ini dibangun industrinya yang baik, maka pasti akan bisa mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik. Tapi oke, katakanlah di Papua juga. Di Papua itu memang sekalipun ada tumbuh-tumbuhannya, perda miras itu dilarang di sana. Harus kita akui di sana bahwa baik perda di Papua Barat maupun Papua itu tidak mengizinkan untuk penjualan miras. Tetapi yang saya menyampaikan begini, proses itu sudah terjadi dan kemudian Bapak Presiden sangat bijaksana sekali dengan melihat perkembangan dinamika yang terjadi, aspirasi dari tokoh-tokoh agama, dari ulama, dari MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja maupun tokoh-tokoh agama lain dan organisasi kepemudaan Islam, itu kemudian dimaknai bahwa ada persoalan bangsa yang mungkin lebih besar yang harus kita dahulukan. Dan kemudian itu dicabut, khusus lampiran nomor 3, nomor 31, 32, dan 33. Dengan demikian maka menurut saya Perpres ini memang agak sedikit tergelitik ya dengan lampiran 3, 31, 32, 33. Tapi dengan cabut Perpres ini di nomor 31, 32, 33, maka saya ingin mengatakan bahwa inilah sebuah intervensi pemerintah lewat regulasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat instrumen investasi prioritas dan UMKM. Kira-kira begitu. Jadi ada upaya yang memang niatannya ini baik, tetapi ada catatan di lampiran 3, 31, 32, 33. Ada apa dengan angka 3 sebenarnya? Dan gini Manu, kita harus fair ya, saya harus mengapresiasi juga bahwa Bapak Presiden ini kan orang selalu bilang bahwa tidak demokratis. Buktinya masukan semuanya dipertimbangkan dan diiyakan. Jadi sebenarnya ini sangat demokratis gitu.
Jadi ya artinya kalau sudah dicabut ya udahlah, kita ikut samina wa ta'na lah, kira-kira begitu. Kita taat pada apa yang diputuskan oleh presiden dan undang-undang, kan begitu. Habis ini kita akan tanya sama Mbak Eni, niatan baik ini apakah kemudian dapat mempercepat upaya agar UMKM ini segera bankable dan pada akhirnya bisa kembali bergerak. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.